48 adegan rekonstruksi bongkar aksi brutal menantu bunuh mertua di Mojokerto. Sebuah tragedi berdarah yang dipicu oleh konflik rumah tangga dan impitan ekonomi menggemparkan warga Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pria paruh baya tega menganiaya istrinya secara brutal, dan puncaknya menghabisi nyawa ibu mertuanya sendiri dengan cara yang sangat keji. Misteri aksi brutal ini akhirnya terkuak secara gamblang setelah pihak kepolisian menggelar rekonstruksi yang memperagakan puluhan adegan menegangkan di lokasi kejadian. Tersangka dalam kasus ini adalah Satuan alias Tuan, pria berusia 42 tahun. Ia nekat menghabisi nyawa ibu mertuanya yang bernama Siti Arofah, berusia 54 tahun, serta menganiaya istrinya sendiri yang berinisial SW alias Y, berusia 36 tahun. Pada Jumat, 22 Mei 2026, Satreskrim Polres Mojokerto menggelar reka ulang atau rekonstruksi di rumah kontrakan yang menjadi tempat kejadian perkara. Total ada 48 adegan yang diperagakan oleh tersangka. Menurut pengacara tersangka, Holil Askohar, motif utama di balik aksi nekat ini berakar dari masalah ekonomi yang memicu pertengkaran hebat dan rasa sakit hati yang menahun antara tersangka dan istrinya. Meski demikian, sang pengacara bersikeras bahwa kliennya sejak awal tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan berencana. Kronologi peristiwa kelam ini bermula pada Rabu pagi, 6 Mei 2026. Berdasarkan rekonstruksi pada adegan ke-11, tersangka Tuan sengaja bersembunyi di balik pintu kamar mandi rumah kontrakannya, menunggu sang istri kembali. Begitu sang istri datang, Tuan tiba-tiba menyergapnya. Keduanya sempat masuk ke dalam kamar depan untuk melakukan hubungan suami istri, meskipun dalam penyidikan awal, sang istri sempat menolak ajakan tersebut. Di tengah situasi tersebut, anak balita mereka yang baru berusia 3,5 tahun sempat mengetuk pintu kamar yang terkunci. Sang anak yang kerap melihat orang tuanya bertengkar hebat merasa khawatir ibunya sedang dianiaya. Tak lama kemudian, anak bungsu itu berjalan kaki menuju rumah neneknya, disusul anak pertama mereka yang berangkat ke sekolah. Kondisi rumah pun berubah menjadi sepi. Saat itulah, Tuan menghampiri istrinya yang berada di dapur dan kembali meminta hubungan suami istri untuk kedua kalinya. Namun di tengah-tengah momen tersebut, Tuan mulai mengungkit masalah rumah tangga mereka. Cekcok mulut pun kembali pecah. Emosi Tuan yang tersulut membuatnya gelap mata. Ia secara brutal membenturkan kepala istrinya dan mencekik leher korban dari arah belakang menggunakan sehelai kain lap dapur hingga korban nyaris kehilangan nyawa. Di waktu yang bersamaan, sang ibu mertua, Siti Arofah, datang ke rumah tersebut untuk mengabarkan adanya kurir paket cot. Karena pintu depan terkunci dan panggilannya tidak direspons, korban merasa curiga. Ia memutar lewat samping rumah tetangga dan mendobrak pintu belakang rumah. Mendengar teriakan ibu mertuanya yang memergoki aksi KDRT tersebut, tersangka Tuan langsung melepaskan cekikan pada istrinya dan bergegas mengambil sebilah pisau dapur. Tuan menunggu di balik pintu, dan begitu sang mertua merangsek masuk, ia langsung menusuk perut Siti Arofah sebanyak 3 kali lalu menggorok lehernya. Melihat sang mertua bersimbah darah, Tuan kembali beralih menyerang istrinya. Ia mencekik sang istri sambil tetap memegang pisau, hingga menyebabkan wajah istrinya mengalami luka sayatan yang cukup parah. Dalam kondisi terluka luar biasa, Siti Arofah berupaya sekuat tenaga menyelamatkan diri menuju pintu depan. Namun pada adegan ke-38, Tuan mengejarnya dan untuk kedua kalinya menggorok leher korban hingga sang ibu mertua tumbang tak bernyawa di depan kamar nomor 1. Hal yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah tindakan aneh tersangka setelah korban tumbang. Tuan memasukkan tangannya ke dalam tenggorokan korban dengan alasan agar mertuanya tidak mengeluarkan suara gaduh.